Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Tri Prasetyo dengan NIM 2007113807. Saya dari Prodi Teknik Informatika kelas B angkatan 2020 Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi use case diagram dan activity diagram mata kuliah dasar pengembangan perangkat lunak. Sebelum kita membahas lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita pahami dulu apa itu use case diagram dan activity diagram. Nah, use case diagram dan activity diagram ini merupakan contoh atau bentuk dari diagram UML. Nah, apa itu UML? UML atau Unified Modeling Language adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem informasi atau piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Seperti bahasa-bahasa lainnya, UML mendefinisikan notasi dan sintaks atau semantik. Bentuk-bentuk diagram UML memiliki 3 diagram dasar, yaitu diagram struktural, diagram interaksi, dan diagram behavioral atau diagram perilaku. Diagram struktural terdiri dari kelas diagram, package diagram, struktur diagram, objek diagram, deployment diagram, dan komponen diagram. Kemudian diagram interaksi memiliki diagram-diagram diantaranya communication diagram, interaction diagram, sequence diagram, dan timing diagram. Terakhir yang ketiga ada diagram behavioral atau diagram perilaku, terdiri dari activity diagram, state matching diagram, dan use case diagram. Kemudian use case diagram. Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem, bukan bagaimana. Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Use case modeling atau elemen-elemen dari use case. Nah, use case memiliki beberapa elemen dalam pembuatannya, yaitu yang pertama use case itu sendiri. Nah, use case adalah gambaran fungsionalitas atau kegunaan dari suatu sistem atau entitas lain yang berinteraksi dengan aktor sistem. Biasanya digambarkan seperti oval. Kemudian ada aktor. Aktor menggambarkan orang, sistem, atau eksternal entitas yang menyediakan atau menerima informasi dari sistem. Kemudian sistem boundary. Sistem boundary ini digambarkan seperti kotak yang menetapkan lingkup sistem untuk use case. Semua use case di luar kotak akan dianggap di luar ruang lingkup sistem itu. Kemudian association. Association merupakan partisipasi suatu aktor dalam use case, yaitu menghubungkan aktor dan instance dari use case berkomunikasi satu sama lain. Kemudian generalization merupakan hubungan taksonomi antara use case yang lebih umum dan use case yang lebih spesifik. Kemudian extend. Extend merupakan hubungan dari use case ekstensi ke use case dasar, menentukan bagaimana perilaku untuk use case ekstensi dapat dimasukkan ke dalam perilaku yang ditentukan untuk use case dasar.
Terakhir ada include. Include merupakan suatu hubungan dari use case dasar ke use case inklusi, menentukan bagaimana perilaku untuk use case inklusi dimasukkan ke dalam perilaku yang ditentukan untuk use case dasar. Contoh use case diagram pada aplikasi Gojek. Di bawah ini merupakan contoh use case diagram yang dimana memiliki 3 aktor, yaitu user, driver, dan server. Sistem boundary-nya atau yang berbentuk seperti kotak. Di dalam kotak tersebut merupakan ruang lingkup dari use case. Nah, user memiliki use case diantaranya memilih layanan Go Ride, order, membayar, dan memberikan feedback atau rating. Driver memiliki use case menerima data order server, konfirmasi, dan mengambil pemasukan. Sementara server memiliki use case yaitu mengirim order ke driver dan menerima data order dari user. Nah, pada use case order dari user ini memiliki include memasukkan destinasi. Kemudian kita masuk kepada activity diagram. Nah, activity diagram ini menggambarkan berbagai alur aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alur berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya state sebelumnya, yang mana disebut internal processing. Nah, oleh karena itu, activity diagram tidak menggambarkan behavior internal sebuah sistem, yang mana interaksi antar subsistem secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum. Nah, berikut contoh activity diagram pada aplikasi Gojek, yang mana di sini kita memiliki masih dengan 3 aktor, yaitu user, administrator atau server, dan driver. Nah, mula-mula state berawal dari user dan driver, yang mana user dan driver melakukan registrasi, kemudian mengirimkan sinyal kepada administrator atau server untuk mengecek akun tersebut. Nah, apabila si user dan juga driver belum mendaftar, maka akan dikembalikan ke menu register. Apabila sudah mendaftar, akun akan tervalidasi dan user dan driver akan login. Nah, dari user setelah login akan diteruskan ke pilih Go Ride, kemudian input informasi dan melakukan order. Kemudian server akan mencari driver terdekat dan mengirimkan orderan kepada si driver. Kemudian orderan tersebut ada di 2 pilihan, apakah driver akan menerimanya atau menolak. Jika driver menolak, maka driver akan mencari orderan lain. Sementara apabila menerima, akan dikonfirmasi. Kemudian setelah dikonfirmasi, server mengirimkan data driver kepada si penumpang. Kemudian
penumpang akan diberi pilihan apakah menunggu ataupun meng-cancel. Apabila meng-cancel, maka orderan selesai. Jika penumpang menunggu, maka driver akan menjemput si penumpang. Kemudian akan diantar ke tempat tujuan dan tiba di tempat tujuan. Apabila telah tiba, maka server akan mengkonfirmasi dan mencek validasi tersebut. Kemudian akan diteruskan ke kalkulasi payment, kirim payment, dan si driver akan menerima bayaran. Apakah itu dalam bentuk saldo maupun tunai. Nah, si penumpang akan membayar bisa tunai maupun non tunai menggunakan saldo GoPay. Setelah membayar, penumpang akan mengirim rating dan review. Dan state dari penumpang berakhir. Nah, setelah penumpang mengirim rating dan reviewnya, server atau administrator akan mengecek rating dan review tersebut dan mengirimkan ke driver. Driver akan menerima review dan rating tersebut. Kemudian orderan selesai dan state pun berakhir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.